Krian ke Gresik ya. Kita masuk per kilometernya. Tadi interchange-nya sebelah kiri. Nah itu. Padahal kalau gerbangnya di Menganti cukup vital ya. Bukan tembus Citraland juga deket kok, nggak ada gerbang tolnya. Arah sini ngantuk atau istirahat bisa ada rest areanya juga ya. Ini lebih tinggi, ini tanjakannya nggak berapa tinggi, cuma kelihatan. Dan untuk yang arah ke Manyar masih dalam proses pembebasan lahan ya. Halo, assalamualaikum Le. Berjumpa lagi bersama saya di Marco Family. Kali ini saya ingin mencoba tol baru yang menghubungkan Gresik, Krian ke Gresik ya, atau Gresik ke Krian dan sebaliknya. Nama tolnya adalah tol KLBM Krian Leguni Butir Manyar. Ini baru diresmikan tanggal 28 kemarin oleh Bukoviva ya. Coba kita lewat. Ini sekarang saya berada di bypass Krian. Jadi nanti arahnya itu dari bypass Krian kita ada persimpangan baru itu, kita belok ke kiri ya. Nah, persimpangannya di depan saya itu, bentar lagi. Ini kita masih di jalan bypass Krian nih. Jadi ini adalah bypass Krian. Nah, di depan itu adalah persimpangan tol KLBM-nya. Nah, ini. Nanti kita akan coba tembus sampai ke Bunder ya. Tol ini memiliki 4 pintu tol. Ini adalah gerbang tol pertama yang akan terlewati, yaitu gerbang tol Lebani Waras. Dia itu sudah masuk wilayah Gresik, cuma dia masuknya dari Krian. Krian kan masih ikut Sidoarjo. Nah, ini kita masuk dari sini. Ini adalah tol KLBM ya. Kita masuk dari sini lah, ini kita masuk. Nah, segera beroperasi, tapi sudah beroperasi ini nih. Nah, ini. Nah, dari sini untuk menuju ke gerbang tolnya seperti di video saya kemarin yang pakai drone itu kurang lebih 2 km ya, lumayan jauh ya. Dan di sini jalannya konturnya sama, konturnya tuh masih di depan itu masih apa namanya, jalan cor-coran ya. Nah, ini jembatan panjang Surabaya, panjang 413 meter. Nah, dari sini jalannya berubah jadi aspal. Dan ini kondisinya sore hari dan juga agak hujan gerimis ya. Dan kondisinya seperti ini agak hujan gerimis. Dan gerbang tol Lebani Warasnya masih belum kelihatan ya, soalnya masih cukup jauh ya. Kalau kemarin kita lihat kan dari drone itu memang lumayan jauh ya. Dan nantinya untuk tol ini juga dilengkapi dengan interchange dengan tol Sumo. Dan nanti dari tol ini bisa tembus ke tol Sumo arahnya ke Surabaya Mojokerto ya. Cuma untuk saat ini sementara interchange-nya masih dibangun. Dan kita doakan saja segera selesai ya. Dan akan terhubung nanti ya. Dan tol ini masih uji coba gratis 14 hari ya. Mulai tanggal 28 sampai sekarang masih gratis. Nah, ini kita masih di kilometer 1 cukup jauh sekali ya. Kalau kita kemarin terbangkan drone dari tempat saya itu sampai ke sini lumayan lama, nungguin 1 menitan ya. Nah, ini kita masih belum masuk ke tolnya ya. Ini masih jalan penghubung ke tol. Nah, ini adalah gerbang tol Lebani Gresik, gerbang tol Lebani Waras, dusun Lebani Waras. Dan ini gerbang tol Lebani Gresik ya. Dari di depan ada apa, hijau-hijau itu. Nah, sementara katanya sih sudah masih free 14 hari, cuma kita lihat apakah free apa sudah bayar ya, nanti kita lihat ya. Dan ini kita juga sudah menyiapkan e-tolnya ini untuk masuk ya. Kita coba. Untuk tarif tolnya sendiri saya juga belum tahu berapa nanti per kilometernya tarifnya ya. Nah, ini gerbang tol Lebani. Nah, ini masih 00. Nah, ini kita tempelkan di sini. Silakan jalan. Tarif RP 0 masih an. Tarifnya sementara ini masih 0 ya. Nah, di depan itu adalah pembangunan interchange dengan tol Sumo. Jadi masih proses pembangunan, nanti dia akan muter-muter di sekitar sana ya, interchange-nya ya. Dan mungkin akan jadi modelnya kayak kupu-kupu gitu, sesuai gambar planning awalnya. Dan di sini masih untuk masuk ke area proyek ya. Nah, ini jalannya aspal ya, aspal, cuma dia mungkin ada bekas-bekas apa namanya, kayak bekas-bekas apa ya, ya seperti inilah modelnya. Nah,
keadaannya seperti ini. Ini sore hari. Dan kalau bisa lihat sebelah kiri itu kelihatan pembangunan interchange ya. Itu interchange-nya sebelah kiri. Nah itu kiri dan kanan juga ya, pastinya dia muter ya interchange-nya ya, itu. Nah, kita ini sekarang berjalan sekitar 60 km per jam. Nanti kita juga akan coba berapakah jarak ditempuh. Ya, maskerku. Nah, ini. Maskerku ngarep. Seperti ini keadaan. Nah, ini kita di jembatan yang di atasnya tol Sumo. Dan jembatan Sumo namanya, panjangnya 169 meter ya, ada tulisannya. Setelah dari sini nanti kita akan melewati gerbang tol yang kedua, itu gerbang tol Belahan Rejo yang ada di Kedamaian. Ini saya hafal gerbang-gerbang tolnya soalnya saya sudah pernah meliput semuanya ya waktu pembangunan ya. Jadi saya baru kali ini berkesempatan untuk mencoba tolnya ini. Mungkin sebulan sekali kita update interchange-nya ya, mungkin biar bisa tahu nanti modelnya seperti apa. Kita dahulu truknya, jalannya agak sedikit berbelok ya ini ya. Ini sedikit berbelok. Nah, ini. Dan cukup halus. Dan suasana sekitar di sini masih perbukitan. Nah, ini perbukitan. Dan jalannya agak nanjak di sini, dia agak nanjak sedikit. Dan truknya agak sedikit ngoyo. Ngoyo itu memaksakan diri ya, apa ya, ya seperti itulah kira-kira. Nanti ini kita taruh dulu. Kita taruh GoPro-nya, cepetkan ya. Nah, tolnya seperti ini. Ini mohon maaf ya, ada wiper bergerak-gerak soalnya kan hujan, jadi ya maklum ya agak gerak-gerak wipernya. Dan kondisi tolnya sendiri dia cukup sepi sekali ya. Jadi dia sangat sepi sekali soalnya mungkin masih uji coba ya. Dan jarak tempuh ke Bunder kurang lebih 30 km ya, 30 berapa kilometer ya, 35an mungkin ya. Nanti kalau tarif resminya sudah keluar, coba nanti kita update ya tarif resminya berapa ya di sini ya. Nah, tol terbaru. Jadi nanti Indonesia ini akan dihubungkan dengan tol-tol yang membelah di setiap kota dan kabupaten ya tentunya, dan untuk mempersingkat jarak tempuh kalau kita melakukan perjalanan mungkin dari mana ke mana kita mungkin bisa lebih singkat ya. Kondisinya seperti ini. Ini kita masih di daerah mungkin Lebani Gresik ya. Dan juga banyak jembatan-jembatan penghubung antar desa ya, seperti biasa. Kan itu mungkin jalan lama yang sekat gitu ya. Ada truk kita dahului, kita selip ya. Nah, seperti ini. Kita sekarang melaju sekitar 80 km per jam ya. Ini kita masih dari gerbang tol Lebani tadi ya. Mungkin perkiraan saya tol ini memiliki jarak tempuh sekitar 30 menit ya. Mungkin ya, mungkin. Nah, di depannya sudah kelihatan ya gerbang tol kedua di sini. Tadi di Lebani Waras daerah Kedamaian. Cuma yang saya heran kenapa kok tidak ada gerbang tol di Menganti ya. Kok tambah di Cermi yang dari daerahnya relatif dekat ke Bunder ya, Cermi ya. Padahal kalau gerbangnya di Menganti cukup vital ya. Nah, ini gerbang tol Belahan Rejo Kedamaian. Jadi sebelah kiri itu adalah gerbang tol Belahan Rejo Kedamaian ya. Jadi dia belok ke kiri, gerbang tol ke Belahan Rejo. Nah itu. Sebelah kanan tuh ya seperti ini kondisinya. Kayak sawah-sawah dan ada sedikit perbukitan ya. Kiri kanan itu juga perbukitan. Nah, ini gerbang tol Belahan Rejo ya, 500 meter. Cermi ke Bomas lurus. Nah, setelah gerbang tol Belahan Rejo ini, gerbang tol lainnya adalah gerbang tol Cermi. Setelah ini cuma kalau dari sini Cermi juga mungkin agak jauh ya. Beda sama sini dari Belahan, dari Lebani Gresik ke Belahan Rejo ini mungkin sekitar 8 kilometeran ya.
Mungkin tolnya ini gerbangnya pendek-pendek seperti yang ada tol Surabaya Sidoarjo mungkin ya. Cuma dia tolnya cukup baru dan jalan-jalan seperti ini, dan ini juga ada tiang sutet sebelah sana. Cuma nanti kita juga melihat area-area tambak-tambak juga ya nanti ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada truk juga baru masuk dari gerbang tol Belanrejo. Untuk yang belum tahu gerbang tol Belanrejo di mana, jadi kalau gerbang tol Belanrejo itu dari Legundi kita belok arah ke barat nih, nanti ada gang. Kalau dari Legundi itu gang besar kedua belok kiri. Cuma dari situ juga masih lumayan jauh ya. Nanti juga tembusnya bisa ke Dawar Blandong ke arah Lamongan itu ya. Jalan alternatif ya. Cuma kenapa gerbang tolnya di dalam kayak apa? Dalam situ ya, cuma nggak tahu. Kok nggak ditaruh di pinggir jalan rayanya aja? Mungkin pihak pas kita punya perhitungan tersendiri atau pemerintah juga mungkin kok ditaruh sebelah sana. Mungkin yang banyak tanya kok nggak ditaruh di Menganti saja, padahal Menganti kan daerahnya kayak pusat gitu, juga arahnya juga tembus Citraland juga deket, kok nggak ada gerbang tolnya. Nah ini di sini masih belum, areanya belum tambah-tambah ya, dia masih kayak kebun-kebun gitu, sawah-sawah dan kebun-kebun seperti tol Trans Jawa ya. Jadi areanya di situ masih kebun-kebun seperti kita lihat juga di sebelah kiri itu ya. Itu juga apa, kebun-kebun ya, dan juga ada truk itu juga, kita harus hati-hati kalau lewat sini ya. Nah, kita harus konsentrasi penuh, apalagi posisi hujan seperti ini. Nah kita harus hati-hati. Nanti waktu di daerah Cermi itu mungkin daerahnya berubah jadi sawah-sawah ke tambak-tambak nih. Nah, seperti ini ya. Ini kita masih di kilometer 11 nih. Mungkin sekitar 35,6 km kalau nggak salah panjang tolnya. Ini kita melewati jembatan. Jembatannya juga agak tinggi. Ini jembatan mana ya? Mungkin rel kereta api ya. Saya nggak kelihatan jelas masalahnya. Nah itu di sebelah kanan ada pembangunan rest area nih. Kiri dan kanan ya ada pembangunan rest area. Nah itu ada pembangunan rest area di sebelah sana, kiri, kanan, dan sebelah kiri ada pembangunan rest area nih. Jadi nanti rencananya di sini juga ada rest area ya. Dari tempat saya jalan tadi di gerbang tol Lebani itu sekitar 13 km ya, mungkin sepertiga areanya ini ya, ini masih dibangun rest area. Jadi nanti jangan khawatir ya, mungkin kalau ke arah sini ngantuk atau istirahat bisa ada rest areanya juga ya. Ini masih proses pembangunan rest area. Ini di daerah mungkin Legundi mungkin ya. Nah ini kita lanjut lagi, kita lurus jalan. Nah ini ada para pekerja yang membersihkan jalan juga ya. Dan dari sini konturnya dia mulai naik ya, jadi apa, bukan, jadi menjalan agak sedikit naik gitu jalannya. Mungkin apa, jalan bawahnya itu agak kayak basah atau jalan tambak ya, jadi kita harus naik ya. Nah ini jalannya mungkin naik ya, tapi dia di sini full aspal ya, jalannya full aspal semua, bukan kayak cor-coran seperti yang tol Trans Jawa, dia di sini aspal. Cuma jalannya agak naik turun, kalau kita lihat dari jauh itu dia agak kayak bergelombang naik turun ya. Nah, itu kelihatan dari sini kayak bergelombang dia, naik turun gitu. Lah ini kok gak dibikin rata ya, kurang tahu juga ya. Ini sebelah sana juga bisa melihat ada bangunan, itu mungkin daerah Gresik ya. Nah, ini kita masih di kilometer 14. Sebelah sana seperti ini ya keadaan sekitarnya tuh tol KLBM Krian Legundi Guntur Manyar KLBM.
kuwi lho asline. Ini jalannya agak naik ya, tidak di atas gitu, cuma jalannya konturnya kok naik turun gitu, tidak di atas gitu ya, jadi bukan di bawah. Jadi modelnya kayak flyover atau jembatan gitu ya, modelnya. Mungkin biar kalau banjir dia nggak kebanjiran ya, jadi tolnya lebih tinggi daripada jalan-jalan sekitarnya lah ya. Seperti ini kita masih di kilometer ke-16. Mungkin ini sekitar daerah Menganti mungkin ya, kan separuhnya. Jalannya juga agak sedikit bergelombang ya di sini ya. Jadi mungkin maksimal 80 km aja lebih aman daripada ngebut-ngebut, nanti takutnya ada slip atau apa gitu ya. Nah, masih di kilometer ke 17, masih di kilometer 17. Ya, saya dari sana ke sini sudah 15 menitan ya. Dan memang di sini batas maksimalnya kalau kita lihat 80 km per jam ya. Dan cukup mulus, cuma agak sedikit bergelombang jalannya. Dari sini juga sudah mulai kelihatan ya, apa itu kayak gunung-gunung di daerah Gresik sana mulai kelihatan. Samar-samar ya, di sebelah kanan saya itu mulai kelihatan. Dan ini saya berjalan sekitar 80 km per jam. Dan kondisinya cukup sepi ya. Ini sekarang saya hari Senin ya, sore hari sekitar jam 4:30. Mana nanti akan kita pantau juga ya, apa itu pembangunan interchange Tol Sumonnya itu setiap bulan ya. Soalnya kan jaraknya dari rumah saya agak jauh, jadi mungkin 1 bulan sekali itu lebih baik daripada nggak sama sekali ya. Nah itu kelihatan mulai gedung-gedung itu, gedung-gedung bertingkat. Cuma jalannya dari sini tetap apa, naik turun ya, jadi dia tuh bergelombang, mirip tol yang arah dari Jogja ke Semarang itu. Cuma di sana kan tanjakannya lebih tinggi, ini tanjakannya nggak berapa tinggi, cuma kelihatan naik turun gitu. Seperti ini kondisinya tol KLB sore hari. Dia di sini agak turun dan di sini agak berbelok lihat jalannya nih. Dan dia agak berbelok ya. Nah ini dia agak belok ke arah kiri ya. Nanti dia agak berbelok ke arah kiri. Dan depan tampaknya ada gerbang tol lagi ya, kelihatan ada plakat itu, mungkin di sana gerbang tol Cerme itu ya, gerbang tol yang ketiga setelah gerbang tol Lebak di Gresik, kemudian gerbang tol Belanrejo di Kedamaian, dan ini gerbang tol Cerme. Areanya sebelah kiri itu kayak ladang, masih belum tambak ya, dan sebelah kanan sudah mulai tambak-tambak ke daerah Cerme ini. Sebelah kanan nggak kelihatan dalam mobil ya, seperti ini. Depan adalah gerbang tol Cerme, ini di depan gerbang tol Cerme, gerbang tol ketiga. Kalau turun sini kita bisa tembus Benjeng, Bogoh, cuma ya kalau saya lihat gerbang tolnya itu dia di tengah-tengah ya,
jadi agak repot. Dan untuk ke arah Manyarnya sendiri katanya ada pembebasan lahan baru. Cuma sementara kalau ke Manyar turunnya juga ikut tol Surabaya Gresik juga ya. Nah itu ke Bomas, jadi nanti ini mentok di Bunder ya, ke Bomas. Kan namanya tol KLBM, Krian Legundi Bunder Manyar, dan ini masih ditutup ya. Masih dirahasiakan ya, turun mana. Kalau belok kiri ini kita ke Cerme. Cerme, Benjang dan Bogoh belok kiri. Ini kita ambil lurus, jalannya masih tetap sama ya, masih kita berada di atas. Jadi bukan jalan bawah ya. Mungkin soalnya kan konturnya kalau buat naik kan kalau hujan nggak kehujanan nggak kebanjiran kali ya. Adalah gerbang tol Cerme belok kiri deh ya. Ini kita lurus arahnya ke Bunder, arah ke Bomas. Jalannya agak turun, cuma ya konturnya naik turun deh. Kita belok ke kanan ya. Nah, ini ada gedung itu daerah ke Bomas Gresik ini. Dan kecepatan di tol ini maksimal 80 km per jam ya. Soalnya konturnya seperti ini. Ini masih tanpa tarif ya. Beroperasi tanpa tarif, masih gratis ya. Ada tulisannya itu tadi ya. Nah ini mulai tambak-tambak Lek. Itu sebelah kiri dan kanan itu sudah mulai tambak-tambak. Kalau Lek bisa lihat ya itu ya. Kelihatan tuh kiri dan kanan tambak ya. Tambak ya. Tambak sebelah sana juga tambak-tambak semua ya. Tambak-tambak ya. Jadi kiri kanan di sini mulai areanya tambak-tambak. Jadi kalau mau mancing dan lain-lain bisa ke daerah Cerme sini ya. Apa daerah Bunder juga sama tambak-tambak. Ini keadaannya seperti ini. Jalannya cukup halus dan mulus. Sebentar lagi kita akan keluar di gerbang tol Bunder ya. Sebenarnya untuk jarak dari Cerme ke Bunder nggak terlalu jauh Lek ya. Nah di depan itu adalah gerbang tol Bunder Lek. Kelihatan itu ya, gerbang tol Bunder di depan ya. Jadi di depan saya tuh sudah terlihat gerbang tol Bunder. Cuma nanti rencananya juga akan tembus ke Manyar ya tol ini ya. Ini masih mentok sampai Bunder. Jadi tol ke Bomas ya tembusnya. Lah ini ke Bomas, Kota Gresik dan Lamongan belok ke kiri. Ini kita di Bunder. Jadi nanti tolnya itu masih nyambung lagi. Arahnya sampai ke arah Manyar ya. Nah ini kan di depan itu kan masih ada sebagian yang ditutup itu ya pakai biru-biru itu arahnya ke Manyar ya. Jadi masih tertutup. Dan kalau kita lihat di Bunder ini dari gerbang tol Bani ini sekitar cuma 28 km ya mungkin ya. Ini kilometer 27 di sini, mungkin sekitar 28-29 km ya. Mungkin ada yang arah ke Manyar masih belum jadi. Kita tunggu saja segera diproses dan direalisasikan ya agar segera
bisa tersambung ya. Nah ini kita belok kiri arahnya ke Bunder, ke Bunder arahnya ke Lamongan, Gresik Kota, dan Bunder kita belok ke kiri sini. Nah ini ke Bumas, Lamongan, dan sebelah kanan masih ditutup ya. Dan saya pernah kesini dulu, jembatannya masih belum nyambung ya. Nah ini nggak apa-apa. Nah di depan adalah gerbang tol Bunder Le. Nah ini kenapa dinamakan Bunder? Mungkin karena bulat jadi Bunder. Nah inilah gerbang tol Bunder. Dan untuk yang arah ke Manyar masih dalam proses pembebasan lahan ya. Ditunggu saja, moga-moga segera selesai ya, dan bisa segera dioperasionalkan semua. Kalau kita nggak bayar tiket, oh ada palangnya, jadi tetap harus menempelkan kartu ya. Nah sini kita nempelkan kartu lagi. Nah ini di sini masih gratis ya. Nah, progres tolnya cuma masih sampai di sini saja. Jadi masih belum nyambung ya. Nah, masih belum nyambung. Nah, ke Bumas, Kota Gresik ya. Bunder Lamongan, nah, masih belum nyambung lah ya. Nah, sampai di sini, ini di atas ada. Nah ini masih, kita harus belok ke kiri ya. Kita nanti mau masuk tol lagi untuk pulang ke arah Surabaya. Nah ini masih dalam proses pembebasan lahan ya. Nah ini Gresik. Nah ini seperti ini ya. Pulang kerja. Nah ini jalan tol, nah, masih belum nyambung. Kita belok ke kiri. Jam pulang kerja. Nah seperti ini. Adanya macet guys. Ini sekarang kita di Bunder macet ya. Aduh panas ya. Oke Le, kurang lebih seperti itu ya update tol KLBM. Jangan lupa saksikan terus hanya di Marco Family Le. Ayo Le, oh jangan Le, jalan-jalan Le.